Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi Tasin Bersanad, yaitu sebagaimana yang terlihat pada buku pembahasan Makharijul Huruf dan Sifatul Huruf yang ditulis atau berada pada buku yang ditulis oleh Ustadz Heri Suheri, sebagaimana yang terlihat pada gambar, ini, dan buku ini dipadukan dengan buku latihan yang berada pada Aisyah Lisigor, yaitu buku membaca Al-Quran. Jadi Aisyah Lisigor itu adalah buku adalah membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Ya, buku ini terbagi atas 5 jilid ya. Kita masih berada dalam jilid pertama. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan Tasin Bersanad ini. Ini merupakan pembahasan Tasin Bersanad yang kita akan bahas yang berada pada buku yang ditulis oleh Ustadz Heri Suheri. Dan pembahasan pada kesempatan ini adalah pembahasan huruf hijaiyah H. Ya. Huruf hijaiyah untuk mendapatkan pelafalan yang benar, baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pertama-tama yang harus kita pahami adalah tempat keluarnya huruf, atau disebut dengan makhraj atau makhrajnya ya. Makhrajnya atau makhraj dari huruf hijaiyah ini berada pada tenggorokan bagian bawah. Ini seperti yang terlihat pada gambar ya. Berada pada tenggorokan bagian bawah atau daerah area pita suara. Ya, tenggorokan bagian bawah di sini di tenggorokan bagian bawah atau daerah atau area pita suara ini, di sini ada 2 huruf ya. H dan hamzah. Ini hamzah kita sudah bahas di awal ya. Kita sudah bahas di pembahasan awal ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas huruf hijaiyah H, karena kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah nun. Untuk mendapatkan pelafalan yang baik dan yang benar, setelah kita mengetahui atau memahami tempat keluarnya huruf atau disebut dengan makhraj ya, atau makhrajil huruf, yaitu yang berada di area pita suara, maka yang kedua kita harus mengetahui sifat yang ada padanya atau sifat-sifatnya yang berada pada huruf hijaiyah H ya. Sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah H itu mempunyai 4 sifat. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, yaitu sifat yang pertama hamas, yang kedua rohwa, yang ketiga adalah istifal, dan yang keempat adalah infitah. Dan ini sudah berulang-ulang ya kita bahas pada pembahasan sifatul huruf sebelumnya. Huruf hijaiyah H yang pertama mempunyai sifat hamas. Sifat hamas ini berkaitan dengan udara, angin, atau nafas ya. Berkaitan dengan udara, angin, atau nafas yaitu. Kalau hamas adalah napasnya atau udaranya mengalir, hamas mengalir. Lawannya adalah jahar ya, jahar atau tertahan ya. Kalau ini suara harus mengalir. H, untuk mengetahui pelafalan H sudah baik dan benar, tangan kita sebagaimana saya sampaikan di awal, tangan kita letakkan di depan lisan seperti ini, kemudian kita lafalkan hurufnya H. Jika pelafalan itu sudah ada udara yang keluar, berarti pelafalan huruf hijaiyah H sudah baik dan benar insya Allah. Ini yang pertama ya. Jadi ini yang pertama adalah mempunyai sifat hamas. Kemudian yang kedua mempunyai sifat rohwa atau rihwa ya. Rohwa itu adalah berkaitan dengan suara. Suara rohwa itu adalah suara yang mengalir atau dialirkan, suara yang mengalir ya. Kalau tadi nafas yang mengalir, kalau yang ini rohwa, suara yang mengalir ya. Rohwa itu lawannya adalah siddah ya. Siddah itu suara yang tertahan. Kemudian ada di antara yang tertahan dan mengalir disebut dengan tawasud atau bainiyah
Ya, pada kesempatan ini kita membahas huruf hijaiyah H yang kedua mempunyai sifat terhoa atau suara yang mengalir. H. Untuk mengetahui pelafalan huruf hijaiyah H sudah baik, mari kita beri sukun atau kita beri tasdid. Kalau kita beri sukun, ah, ah. Ya, ketika kita sebutkan huruf H, kita sukunkan, ah. Nah, suara itu akan mengalir melalui lisan ini dan posisi mulut kita terbuka seperti ini. Tidak bisa tapi terbuka seperti ini, tapi tidak terbuka banget ya, sedikit terbuka seperti ini. Itu ya. Jadi suaranya itu ya itu ya, itu suara yang mengalir. Itu suara yang mengalir seperti itu. Ini yang kedua ya, yang mempunyai suaranya yang mengalir, sifat suaranya yang mengalir. Kemudian yang ketiga mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu adalah suara yang tidak boleh atau tidak bisa diarahkan ke atas, tapi diarahkan ke depan dengan posisi lisan seperti ini, datar, karena dia merupakan huruf tipis ya. H ini merupakan huruf tipis, jadi lisannya datar seperti ini. Ya, istifal itu suara jangan diarahkan ke atas, jangan ini menjadi menjadi tebal. Jadi harusnya ih, seperti itu ya. Jangan jadi tebal suara itu ya. Apalagi udah naik-naik jadi berubah menjadi ho ya. Jadi ih, jadi ditipiskan lisannya datar seperti ini. Ini istifal, jadi jangan diarahkan ke langit-langit. Ya, agar tidak berubah huruf hijaiyah itu menjadi isti'lah. Karena lawan dari istifal itu suara harus diarahkan ke depan. Kalau kita naikkan ke langit-langit menjadi isti'lah, menjadi tebal ya. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga istifal karena dia merupakan huruf tipis. Yang keempat adalah infitah. Infitah itu lawannya adalah itbaqo ya. Itbaqo itu suara terkumpul atau terpres di bagian dalam sini. Nah, suara itu jangan dipres atau dikumpulkan di dalam bagian sini. Infitah itu, itbaq itu lawannya adalah infitah. Jadi suara harus dipecahkan, diarahkan keluar seperti ini. Ya seperti itu ya. Suara tetap harus diarahkan, jangan Nah, ini suara terkepung di sini ya, tidak dia mengalir tapi suara terkepung di dalam, tidak, tapi dia ditipiskan, didatarkan lisan kita, jangan diangkat-angkat. Kalau diangkat atau apalagi dipres di sini, terkumpul di sini, itu menjadi itbaq, lawan dari infitah. Kalau ini infitah harus dipecahkan, diarahkan keluar, jangan sampai terkumpul di dalam. Jadi perbedaan antara istifal dan infitah, kalau istifal itu suara tidak boleh diarahkan ke langit-langit, tapi diarahkan ke depan. Kalau infitah itu suara tidak boleh dikumpulkan di dalam ya, atau dipres di bagian dalam, karena dia akan berubah menjadi itbaqo ya. Jadi suara harus diarahkan ke depan, terpecah ke depan, dan lisan harus didatarkan seperti ini. Posisi mulut kita terbuka seperti ini. Ya, seperti itu. Inilah sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah H. Ya, kemudian untuk mendapatkan pelafalan yang baik dan yang benar, maka mahrojnya atau tempat keluarnya huruf hijaiyah H ini yang berada di tenggorokan bagian bawah, kita padukan dengan sifat yang ada padanya, atau sifat yang berada di dalamnya, yaitu hamzah, rokhwa, istifal, dan infitah. Ya, untuk mendapatkan pelafalan yang baik dan yang benar, coba mari kita baca latihan yang berada di samping atau berada di buku Aisar Lisigor. Ya, buku yang berada di Aisar Lisigor ini merupakan buku latihan, yaitu bagi anak-anak pemula sampai dengan dewasa, dari 0 sampai dengan lansia. Ini adalah huruf hijaiyah H. H itu kadang tulis seperti ini, kadang tulis seperti ini ya. H. Ini karena H ya. Kalau ini H. Kalau ini H, ini tenggorokan tengah ya. Jadi H. Kalau ini H, ho, ba, ha,
ta, hazala, hathama, kaharo, hana'a, jahada, zahala, sahawa, hadama, haro'a. Demikian latihan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.